Life could be a dream, life could be a dream. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dava Eko Adrian. Kali ini kita akan belajar perintah SQL menggunakan DTL, DML, dan perintah join. Simak video ini dengan benar dan baik. Ya, untuk pertama-tama ya kita membuka panel kontrol dari SAM dulu ya, mengaktifkan yang namanya Apex di start dan MySQL nya di start. Setelah itu kita masuk ke shell, kita tekan shell seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam shell dari SAM. Untuk menjalankan perintah MySQL nya kita harus menggunakan perintah MySQL min u spasi root lalu tekan enter. Jika sudah ada MariaDB di sini maka berhasil. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke DLL. DLL adalah Data Definition Language atau perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian struktur database. Di sini kita pertama kali telah membuat database dengan perintah create spasi database lalu nama database yang akan dibuat namanya bebas. Untuk spasi menggunakan underscore ya, tidak bisa langsung menggunakan spasi. Lalu titik koma, tekan enter. Nah, jika muncul query OK maka berhasil. Selanjutnya kita lihat database ini dengan perintah show spasi databases lalu titik koma, enter. Nah, di sini sudah ada database kita. Buat database saya di atas sendiri. Setelah ini kita menggunakan database tadi dengan perintah use nama database. Use nama database-nya. Lalu di koma, tekan enter. Jika tulisan database change dan ada nama database di sini maka berhasil digunakan. Selanjutnya kita membuat tabel dengan perintah create table lalu nama tabel seperti ini, lalu kurung buka lalu enter. Kita buat nama kolom yang pertama. Disima. Untuk isiannya menggunakan char, batasan isian 6 lalu not null berarti tidak boleh kosong, primary key ini berarti sebagai kunci, lalu koma karena masih ada kolom. Selanjutnya kolom yang kedua, kolom nama menggunakan isian varchar, batasannya 50 ya, not null, kita kunci koma. Untuk selanjutnya alamat kita kasih varchar, salah 50 0 kita kasih koma karena masih ada. Yang selanjutnya status kita kasih varchar, batasannya 15.
masih koma. Ini kolom terakhir, nomor HP. Kita kasih sensor saja, batasannya 15 atau 20, 0, lalu tanpa koma ya, karena ini kolom terakhir. Lalu klik enter, kurung tutup, lalu titik koma, enter. Nah, ini sudah jadi isian tabel beserta kolomnya. Kita bisa melihatnya dengan perintah show tabel titik koma. Ini melihat tabelnya, penyewa. Untuk kolom-kolom kita bisa melihat kolomnya dengan perintah des, lalu nama tabelnya, lalu titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah ada kolom-kolomnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom dengan satu kunci primary key. Nah, selanjutnya untuk mengubah nama tabel, kita coba ya, mengubah nama tabel dengan perintah rename tabel. Nama tabel lama penyewa kita ubah ketu, kita situ ya. Lalu nama tabel yang barunya PL penyewa. Nah, seperti ini, lalu titik koma, klik enter. Nah, di sini kita coba lihat tabelnya apakah sudah query oke, maka berhasil. Kita lihat apakah sudah berubah nama tabelnya atau belum. Menggunakan perintah show table titik koma. Nah, nama tabelnya sudah berubah. Lalu jika ingin menambah kolom baru, ini kolom ini kita tambah, bisa menggunakan perintah alter tabel. Lalu nama tabelnya, lalu klik enter. Nanti di kolom if not size seperti ini, lalu klik enter lagi. Ini ada kekeliruan ya, ini pasti nantinya keliru. Kita coba. Ini pasti error karena keliru. Titik koma. Nah, error kan. Ini kita coba lagi. Ini ya, alter tabel TPL penyewa, kita enter. Lalu titik kolom, lalu kita enter. Salah lagi, sebentar, kita coba. Ini masih salah ya, seperti ini. Alter tabel TPL penyewa, kita enter. Nah, salahnya di sini, ini harusnya not limit, kita kasih not. Nah, seperti ini, lalu enter. Ini, nah, kita menggunakan ini, lalu enter. Nah, jika muncul tulisan query oke seperti ini, maka berhasil. Coba lihat, kita coba lihat kolom tabelnya dengan perintah des, nama tabelnya, lalu titik koma. Nah,
di sini sudah muncul NIK. Selanjutnya untuk menghapus kolom ini, kita coba menghapus kolom NIK tadi ya, dengan perintah alter tabel, masih sama, alter tabel, nama tabelnya. Nah seperti ini, lalu klik enter. Lalu kita gunakan perintah drop kolom, lalu nama dari kolom tadi, seperti ini ya, namanya harus sama, lalu titik koma. Nah kita lihat dengan perintah tes nama tabel, titik koma, lalu klik enter. Nah tabel NIK nya sudah tidak ada. Untuk selanjutnya, untuk menghapus tabel, tapi saya tidak akan menghapus tabel ini, dengan perintah drop tabel, lalu nama tabelnya seperti ini, TPL penyewa, lalu titik koma, tinggal enter ya. Tapi saya tidak menggunakannya karena saya tidak menghapus tabel ini. Lalu untuk menghapus database juga sama, drop database, lalu nama databasenya, nama database tadi ya, lalu titik koma. Saya coba misal nama databasenya Mina atau penyewa gitu ya, penyewaan, lalu titik koma, lalu klik enter. Tapi ini saya tidak akan menghapusnya, kita lewati saja, bisa dicoba sendiri. Lalu kita masuk ke DML, data manipulation language, perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Kita menambah datanya ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Dengan yang pertama adalah menambah tabel dengan perintah insert into tabel. Ini untuk perintah tabel langsung banyak ya. Lalu kita enter. Kita catat semuanya ini yang ada nama-nama kolomnya di sini, nama KD, kita catat semua. Lalu kasih koma, nama, kita kasih koma, alamat, kita kasih koma lagi, status, kita kasih koma, lalu nomor HP, kurung tutup, enter. Lalu kita tulis values, tekan perintah values, lalu klik enter. Lalu di sini kita beri isiannya. Ini kurung buka 20122. Nah di sini untuk huruf menggunakan tanda petik. Seperti ini, lalu tanda petik lagi, koma, masih huruf menggunakan tanda petik, koma, status masih huruf menggunakan tanda petik, koma. Ini bisa kita singkat saja seperti ya, atau bisa singkat. Nah,
ini, lalu koma nomor HP. Karena nomor HP angka, jadi tidak bisa menggunakan tanda petik. Lalu kurung tutup, kita kasih koma karena masih ada data yang akan dimasukkan. Oke, kita kurung buka lagi, kita kasih karena angka tidak usah menggunakan tanda petik. Koma, tanda petik, koma, Semarang, huruf menggunakan tanda petik. Kata unsur hurufnya harus menggunakan tanda petik. Seperti ini, lalu kurung tutup, lalu koma karena masih ada data yang akan dimasukkan. Nah, di sini ada kesalahan, nanti kita bisa mengubah kesalahan ini di akhirnya dengan rumus nanti ya. 140 323 koma, lalu namanya akan tanda petik, koma, alamat, ini, lalu kurung tutup, kita kasih koma karena masih ada. Di sini urus urut ya, urus urut sesuai dengan kolom yang ditulis di sini. Untuk yang pertama kartu sewanya ya, urus urut. Koma, bentar. Ini lalu kurung tutup, kasih koma karena masih ada satu lagi. Ini adalah data yang terakhir. Kasih koma lalu tanda petik nama.
ini, lalu kurung tutup. Dan yang terakhir, karena terakhir maka tidak usah dikasih koma, langsung saja kita kasih titik koma. Ini sudah benar ya datanya, jangan sampai salah ya. Setelah benar semua, kita klik enter. Di sini error karena ini tidak ada spasinya. Kita coba sekali lagi, memang harus teliti. Sama injur. Oh, salah. Ternyata ini harus insert into lalu nama tabel TB. Maaf ya. Lalu kita enter. Kita cari peti. Tinggal kupas. Klik enter. Lalu ini value. Enter. Udah biar kelihatan. Oke, selanjutnya ini data yang pertama, lalu klik enter. Untuk data yang kedua, klik enter. Dan ini untuk data yang ketiga, saya kasih 9, klik enter. Ini untuk data yang keempat, kita klik enter. Dan ini untuk data yang kelima, kita klik enter. Nah, jika seperti ini query oke, maka data sudah berhasil. Kita bisa melihatnya dengan perintah select. Lalu bintang berarti menampilkan semua from nama tabelnya. Nah, seperti ini, lalu titik koma. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah tertera semua isian tabel sudah terisi. Oke, selanjutnya kita untuk mengubah data, ada data yang salah, yaitu nih Semarang tidak salah. Kita akan mengubahnya dengan perintah update. Lalu nama tabelnya TBL penyewa. Lalu kita klik enter. Lalu set nama file key-nya. Nama file key berarti ini ya, kode sewa. Lalu sama dengan, lalu titik koma, file key-nya berarti ini 2 ini harus sama ya, jangan sampai keliru. Lalu titik, lalu petik lagi, tutup dengan petik. Oh, sebenarnya kita kebaliknya, ternyata kebalik. Untuk setnya berarti alamat ya,
kolom di alamat, isi filenya alamat, lalu yang akan diganti ini Semarang seperti ini, lalu klik enter. Ini file barunya ya, Semarang ini, lalu kita klik enter. Lalu baru menggunakan where, lalu nama file key, nama file key-nya KD sewa di sini ya. Ini adalah file key sebagai file key, sama dengan baru isinya di file key di mana, di sini ya, di KD sewa yang kelima, sama saja. Lalu petik, kita masukkan kode sewa yang kelima, kode sewa harus sama. Setelah ini langsung titik koma, kita enter. Nah, kita coba lihat ya dengan perintah select bintang from nama tabel, lalu titik koma. Nah, di sini sudah terbarui untuk kolomnya menjadi Semarang. Oke. Untuk mendelete tabel kita bisa coba. Pertama kita membuat untuk delete isian ya, bukan delete tabel. Untuk menghapus data, isian data, kita coba memasukkan data. Nah, ini untuk perintah memasukkan satu data saja. Itu nama tabelnya, lalu kita kasih value, lalu titik, lalu kurung tutup, kurung buka, lalu klik enter. Lalu isinya kita coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk angka disiwanya. Lalu namanya kita coba ini, kita kasih tanda petik, kita kasih koma, lalu alamatnya. Nah, alamatnya ini ya, kita kasih tanda petik, lalu statusnya, lalu nomor HP-nya. Begini. Lalu klik enter, kurung tutup, titik koma. Nah, di sini kita coba lihat apakah sudah masuk. Ini nama tabelnya ya. Titik koma. Dan ini sudah terlihat di kolom nomor 2. Dan kita coba menghapusnya menggunakan perintah delete from nama tabelnya, lalu klik enter, lalu where, nama file key-nya ini berarti KD sewa, lalu sama dengan, lalu kode sewanya yang kedua ini, kita kasih tanda petik, kita masukkan kode sewanya. Oke, lalu titik koma, lalu klik enter. Nah, di sini sudah terhapus. Di sini sudah terhapus karena tulisan tulis. Oke, kita coba lihat. Select bintang from nama tabelnya,
di sini sudah terhapus ya, sudah tidak ada datanya tadi. Kita cek sudah tidak ada. Nah, untuk masuk ke perintah join, menggabungkan dua tabel atau lebih, maka kita harus menambah satu tabel lagi ya, karena ini baru satu tabel. Kita akan tambah tabelnya kita dengan perintah create tabel, lalu nama tabelnya ini ya. Lalu untuk perintah ini kita sama ya, saya perlihatkan sama dengan perintah yang ada di atas tadi, yang pertama kan ini yang lah. Nah ini, nah seperti ini, create tabel penyewa. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Kita coba membuatnya ya, sama seperti itu, kita ulangi lagi. Lalu kita kasih kurung buka, lalu klik enter. Lalu kita mengisi nama kolomnya. Oke, nama kolom yang ini adalah KD kamar. KD kamar ini sebagai primary key, nantinya char. Kita berapa ya? Hanya di sini ada 4, kasih batasan 4 saja. Lalu not null berarti harus terisi. Lalu primary key sebagai kunci, koma, klik enter. Selanjutnya jenis kita kasih varchar, dan juga pakai hel. Kita batasannya kita kasih di sini berapa ini? Kita kasih 6. Lalu not null kurang n, lalu koma, kita enter. Lalu KD sewa, jadi KD sewanya 6 ya, cara 6. Nah, di sini KD sewa sama dengan tabel yang ini ya, dan di tabel penyewa ini KD sewanya sebagai primary key, dan di sini juga seharusnya sebagai kunci. Nah, karena sudah ada primary key, maka ini akan dijadikan foreign key atau kunci kedua. Nanti saya kasih tahu caranya setelah tabel ini jadi. Oke, not null, lalu klik enter. Lalu tanggal sewa dengan date ya, date atau tanggal dengan format date tergampang. Oh, ini data yang terakhir, maka tidak usah dikasih koma. Lalu klik enter, lalu kurung tutup, lalu titik koma, klik enter. Nah, tabel yang kedua sudah jadi. Kita langsung saja untuk mengisinya. Oke, dengan perintah insert sama seperti tadi, into nama tabelnya table. Oke,
enter, lalu kurung buka, kita tulis ini ya, kolom-kolomnya di sini. Di kamar, koma, jenis, koma, KD, sewa, koma, TGL, save. Nah, seperti ini. Lalu kurung tutup. Ada 4 kolom ya. Lalu klik enter. Setelah itu kita tulis sini values, lalu klik enter. Lalu kita tinggal memasukkan datanya. Yang pertama, karena ada unsur hurufnya maka menggunakan ketik SP01 ketik, koma, jenisnya kita akan ketik masih sama. Ketik ini bisa ini KD sewanya, karena angka jadi tidak usah tanda petik. KD sewanya 20201222. Oke. Untuk tanggalnya berarti dibalik ya, angkanya dari tahun, bulan, lalu tanggal. Jadi seperti ini, 2022 2020. Ini berarti tahun 2022, bulan 12 Desember, tanggal 20. Oke. Lalu kurung tutup, lalu koma. Kita dari ini SP kita klik enter. Lalu yang kedua, SE02, keterangannya jenisnya biasa, lalu kodenya 2712 lalu tanggalnya kita balik 2022 bulan 12 tanggal 27. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih koma, klik enter. Lalu data yang ketiga, PE01, kodenya PE01, kita kasih koma, biasa tuh ini 14.0323 14.0323 sebenarnya. Lalu ini tanggalnya dibalik berarti ya, 2023 03 14, lalu titik koma, kita klik enter. Lalu data yang keempat, ada 5 data ya nantinya. Kita kasih koma, lalu tanggalnya 2023
2003 tanggal 3/25. Ini data yang terakhir. BV0 berapa ini? BV02 koma ini. Kita kasih tanda petik jangan sampai lupa. 110523 nah seperti ini. Kita balik di sini ya, 230511. lalu kurung tutup, kita langsung titik koma ya, langsung klik enter. Nah di sini kita coba lihat tabelnya apakah sudah jadi atau belum. Kita perintah dengan perintah insert kan ya, select bintang from nama tabelnya, lalu titik koma, klik enter. Nah di sini sudah ada ya. Nah untuk mengubah ini ya, supaya KD sewa di sini yang di tabel penyewa kan menjadi primer grey, dan di KD sewa di tabel kamar kos itu primer grey nya adalah kode kamar, sedangkan KD sewa itu harus juga menjadi kunci, maka kita harus menjadikannya ini sebagai foreign key. Kita kasih ya foreign key. Nah, di sini foreign key kita menggunakan rumus alter tabel. Nah, lalu nama anak tabel. Nah, di sini ada dua tabel ya. Untuk tabel penyewa ini menjadi induk tabel, sedangkan tabel kamar kos menjadi anak tabel. Ini kita isi dengan tabel anaknya terlebih dahulu. Seperti ini. Bentar ya, bisa kelihatan. Nah, terlalu jauh. Nah, ini setelah tabel anak maka kita enter. Oke, lalu add foreign. Oke, menggunakan huruf besar ya, add foreign. Pakai foreign. Oke, lalu ini nama dari kolom anaknya tadi, kita kasih ini kolom anak di KD sewa ya, di kolom anak nama KD sewa. Oke, lalu klik enter. Itu references dengan menggunakan vocabulary semua. Referen just pakai S. Oke, tabel induknya, nama tabel induknya tabel penyewa, lalu kolom induk, kolom dari tabel induknya tadi yaitu KD
sewa. Lalu titik koma, kita klik enter. Nah, di sini kita bisa melihatnya dengan apakah sudah menjadi foreke atau belum dengan perintah des nama tabel tpl kamar kos, KMR kos ya, kamar kos. Nah di sini ada tulisan mul, maka berarti sudah berhasil ya. Kalau pri itu berarti primary key, kalau mul berarti foreke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke inner join. Nah, untuk inner join sendiri kita menggunakan perintah select ya. Select select, lalu di sini kita tidak akan menampilkan menggabungkan dua tabel, tapi tidak akan menampilkan semua tabel ya, hanya beberapa tabel saja yang akan kita tampilkan. Bentar, saya coba melihat, kita coba ini saja ya, kita coba menampilkan tabel yang pertama lalu tabel yang kedua biar mengerti bedanya apa, dan nanti setelah di inner join from, lalu nama tabel yang pertama tadi untuk melihat tabel yang pertama ya. Lalu titik koma. Nah ini tabel yang pertama. Untuk tabel yang kedua nanti kita pilih kolom mana saja yang akan ditampilkan, karena di sini ada kode sewanya ada dua, maka nanti kalau ditampilkan semua pasti tebrukan, tidak datanya double seperti itu. Lalu kita tampilkan tabel yang kedua terlebih dahulu. Koma lalu klik enter. Nah di sini ada tabelnya juga ya. Dan kita pilih, berarti di sini kita meninggalkan KD sewa dan status ya untuk tabel yang pertama. Untuk tabel yang kedua kita gunakan semuanya saja. Kita pilih mana saja yang akan ditampilkan. Tabel 1 ini select, ini dengan rumus ya, ini sudah masuk di inner join dengan seluruh select, lalu nama tabel yang pertama, tabel induknya tabel atau tabel 1, lalu titik, lalu pilih atribut yang akan ditampilkan. Jadi kita akan di sini kita akan meninggalkan status saja. Di sini kita menggunakan KD sewa, KD sewa, lalu koma, masih TPL penyewa ya. Titik, gunakan nama, lalu koma, titik, kita menggunakan alamat juga, koma, titik, kita menggunakan nomor HP. Nah seperti ini. Jika seperti ini maka tidak usah kita kasih koma, masih kita kasih koma untuk nanti yang kedua tidak bisa di koma. Oke, lalu tabel yang kedua, tabel yang keduanya
tabel yang kedua kita taruh di sini saja ya, atribut pilihannya, biar ini saya kasih seperti ini biar tidak bingung. Tabel keduanya ini titik KD kamar ya, kita perlu KD kamar, lalu koma, lalu kita titik, kita jenis, jenis ini, lalu koma, TPL, kasih titik, tanggal sewa. Untuk KD sewanya tidak usah ya, karena sudah ada di tabel induk, sudah saya pilih. Jadi pertama di sini ya, maka tabel sewanya kita tinggal. Nah seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kita klik enter. Nah seperti ini, lalu kita menggunakan rumus from lalu tabel yang pertama itu tabel induknya, nama tabel induknya PL penyewa seperti ini. Benar. Untuk from ini harus besar semua ya hurufnya, ini. Lalu kita klik enter. Lalu ini perintahnya bentar, ini harus besar semua, inner join, karena kita akan menginner join tabel, nama tabel 1 penyewa. Ini nama tabel 2 ternyata ya, karena tabel 1 nya ada sudah from, lalu di inner join ke tabel 2 BL KMR. Nah seperti ini, lalu kita klik enter. Lalu dengan perintah on, lalu tabel 1, tabel pertama, kita tulis nama tabel yang pertama, seperti ini. Lalu titik, kita kasih titik lalu ke kuncinya masing-masing atau ke for nya. Jadi KD sewa ya, KD sewa sama dengan, lalu kita kasih sama dengan, lalu yang sini untuk tabel yang keduanya, nama tabel yang kedua KMR kos, lalu titik, lalu untuk ini ya, ini sama KD sewa. Nah seperti ini. Nah setelah seperti ini kita tinggal kasih titik koma. Nah di sini untuk inner join sudah terlihat ya, kita menggabungkan benar-benar. Nah di sini sudah terlihat ya, inner join menggabungkan dua tabel, dan ini digabungkan, ini dari tabel induk, ini dari tabel induk, dan ini juga tabel induk, dan ini juga tabel induk. Ini untuk tabel yang kedua, ini juga tabel yang kedua, dan ini juga ada yang tabel kedua. Nah untuk outer join itu sebenarnya sama, kita tinggal mengganti ini inner join mengganti dengan left join atau right join. Sebenarnya sama, untuk ininya sama ya, itu sangat mudah sekali. Nah bisa dicoba sendiri, dan
Ini terima kasih telah melihat video saya. Sampai jumpa di lain waktu dan tunggu video selanjutnya.